Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Jutawan Rambe dengan NIM 23040322 dengan slogan melesat lebih cepat, mengungkap kekuatan natif di aplikasi React Native Anda. Di sini kita akan menjelaskan sedikit tentang mengoptimalkan performa React Native dengan Native Modules dan Turbo Modules. Hari ini kita akan menyelami sebuah area penting, namun mungkin jarang menjadi fokus utama dalam pengembangan React Native performa. Kita akan membahas bagaimana memanfaatkan kekuatan kode natif melalui Native Modules dan evolusinya, Turbo Modules, untuk membawa aplikasi React Native kita ke tingkat performa yang lebih tinggi. Meskipun React Native memungkinkan pengembangan lintas platform yang cepat, kita terkadang menghadapi tantangan performa ini. Seringkali berakar pada arsitektur bridge yang menghubungkan natif. Setiap kali kita perlu mengakses fungsionalitas natif, data harus melewati jembatan ini, mengalami proses serialisasi dan deserialisasi yang bisa memakan waktu. Selain itu, proses rendering UI di React Native juga memiliki overhead tertentu. Memahami tantangan ini adalah langkah pertama untuk mencari solusinya. Di sini ada beberapa penjelasan tentang yang pertama adalah jembatan bridge, yang kedua overhead rendering, yang ketiga keterbatasan script core, dan yang keempat visual. Salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan performa adalah dengan menggunakan native modules, yaitu dengan yang pertama ada definisi, yang kedua kasus penggunaan, yang ketiga akses langsung, yang keempat implementasi algoritma, yang kelima integrasi dengan SDK, yang keenam keuntungan, yang ketujuh adalah keterbatasan. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan menggunakan native modules ini, kita memungkinkan kita menulis bagian-bagian kritis dari aplikasi kita. Menggunakan bahasa native platform, bayangkan kita perlu mengakses fitur hardware spesifik atau menjalankan komputasi yang sangat intensif. Native modules memungkinkan kita melakukan hal itu dan mengekspos fungsionalitasnya ke kode React Native kita. Ini bisa memberikan peningkatan performa yang dramatis untuk kasus-kasus tertentu dan membuka akses ke fitur platform yang mungkin tidak tersedia langsung. Namun, perlu diingat bahwa implementasi native modules membutuhkan pemahaman kode natif dan pengelolaan kode di dua platform yang berbeda. Di sini ada salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan platform adalah dengan evolusi ke Turbo Modules. Turbo Modules generasi berikutnya dari native modules. Untuk mengatasi beberapa keterbatasan arsitektur bridge dan meningkatkan performa secara keseluruhan, tim React Native memperkenalkan Turbo Modules sebagai evolusi dari Native Modules. Turbo Modules adalah bagian inti dari arsitektur Fabric yang baru. Perbedaan utamanya terletak pada bagaimana modul natif diinisialisasi dan dipanggil. Turbo Modules mengimplementasikan lazy loading, yang berarti modul natif hanya diinisialisasi ketika benar-benar dibutuhkan, mempercepat waktu startup aplikasi. Selain itu, komunikasi antara script dan natif menjadi lebih efisien dan bahkan bisa dilakukan secara lebih langsung dalam beberapa kasus. Meskipun adopsi Turbo Modules masih terus berlangsung, ini adalah arah masa depan untuk performa React Native yang lebih baik. Di sini kita ada contoh untuk latar belakang motivasi di balik Turbo Modules mengatasi masalah performa bridge inisialisasi lambat. Yang kedua ada arsitektur baru, penjelasan singkat tentang arsitektur Fabric dan bagaimana Turbo Modules terintegrasi dengannya. Fokus pada konsep lazy loading dan direct calls. Keuntungan utama yaitu peningkatan performa inisialisasi aplikasi, panggilan fungsi natif yang lebih efisien dan langsung, dukungan yang lebih baik untuk static typing dengan Flow atau TypeScript. Status adopsi. Diskusi singkat tentang status adopsi Turbo Modules saat ini masih dalam proses. Beberapa library inti sudah menggunakannya. Kesimpulannya adalah poin-poin ringkasan manfaat native modules dan turbo modules untuk optimasi performa. Kapan sebaiknya menggunakan native modules dan turbo modules? Ajakan untuk mempelajari lebih lanjut dokumentasi React Native. Sebagai penutup, kita telah melihat gimana sih native modules dan turbo modules dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengoptimalkan performa aplikasi React Native kita, terutama untuk tugas-tugas yang menuntut kinerja tinggi atau membutuhkan akses ke fitur platform yang spesifik.
Meskipun implementasinya memerlukan pemahaman yang lebih dalam, manfaat performa yang ditawarkan seringkali sepadan dengan evolusi ke turbo modulus dan arsitektur Fabric. Masa depan performa React Native terlihat semakin cerah. Saya harap presentasi ini memberikan Anda wawasan baru dan memotivasi Anda untuk menjelajah lebih jauh potensi optimasi platform dalam proyek React Native Anda. Terima kasih atas perhatiannya dan saya terbuka untuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.